Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Siddiq dengan NIM 24 10 95 10 19 dari kelompok 13 Praktikum Sistem Kendali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan responsi awal modul 2 yang berjudul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Beberapa komponen penyusunnya ada garis sinyal yang merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Yang kedua, subsistem atau plan yang merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Biasanya bentuknya berupa kotak. Kemudian yang ketiga, summing point merupakan titik pertemuan antara dua atau lebih sinyal yang nantinya akan dilakukan akumulasi penjumlahan ataupun pengurangan terhadap sinyal-sinyal tersebut. Dan terakhir ada branch point yaitu titik percabangan dua sinyal atau lebih. Berikutnya, bagian B, hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama, ada diagram blok yang berhubungan seri, yaitu misalnya untuk X2S ini kan merupakan hasil perkalian dari X1S dikali G1S dan X3S merupakan hasil perkalian dari X2S dikali G2S. Maka diperoleh X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Yang kedua, hubungan paralel di mana kita misalkan X2S-nya di sini, maka X2S sama dengan X1S dikali G1S dan X3S-nya di sini, maka X3S sama dengan X1S dikali G2S. Nah, kemudian masuk ke titik penjumlahan, maka didapatkan X4S-nya X2S dikurang X3S dan diperoleh X4S-nya sama dengan X1S dikali G1S dikurang X1S dikali G2S. Kemudian ketika pergeseran branch point pada yang terletak di titik, misalnya titik percabangan itu terletak di sebelum sistem, kita geser ke setelah sistem, maka diperoleh sebuah subsistem baru yang nama kita misalkan dengan A, maka A-nya akan sama dengan 1/GS. Kemudian ketika titik percabangan kita pindahkan dari sesudah sistem ke sebelum sistem, maka diperoleh A-nya sama dengan G. Begitupun untuk pergeseran summing point ketika si titik penjumlahan kita pindahkan dari sebelum sistem ke setelah sistem maka diperoleh A sama dengan G. Namun ketika titik penjumlahan dipindahkan dari setelah sistem ke sebelum sistem maka diperoleh A sama dengan 1/GS. Dan C, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau disebut juga dengan feedback. Seperti terlihat pada gambar diagram blok lingkar terbuka di mana ada RS, ada GS, dan CS, di mana untuk fungsi alihnya sendiri itu CS sebagai output dibandingkan dengan input CS per RS akan sama dengan subsistemnya GS. Maka diperoleh keluarannya CS sama dengan RS dikali GS. Kemudian yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik di mana keluaran dari sistem akan diumpan balikan kembali untuk dibandingkan ke sinyal referensi. Berikut blok diagramnya. Untuk fungsi alihnya sendiri yaitu CS sebagai output per RS akan sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Berikutnya, konstanta pengalih atau KP yaitu nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Di mana untuk blok diagram terlingkar terbuka dengan konstanta pengalih, maka kita memperoleh fungsi alihnya CS per RS sama dengan KP dikali GS. Untuk lingkar tertutup, maka diperoleh CS per RS-nya sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS karena ini paralel. Berikutnya, pengendali proporsional integral derivatif atau PID yaitu pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Ada yang pertama pengendali proporsional seperti terlihat pada diagram blok lingkar kontrol proporsional di mana US per ES akan kita dapatkan sama dengan KP sebagai fungsi alihnya. Pengendali proporsional sendiri yaitu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input.
Untuk pengaruh dari pengendali proporsional sendiri, ketika kondisi KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Ketika KP diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Ketika KP terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang kedua, pengendali integral. Pengendali integral yaitu digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error inputnya sama dengan nol. Untuk diagram blok kontrol integral, yaitu diperoleh fungsi alihnya US per ES sama dengan KI per S. Untuk pengaruh pengendali integral sendiri, ketika sistem diberi KI, respon sistem akan semakin lambat. Ketika sistem diberi KI, sinyal ESS-nya sama dengan nol, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Sistem diberi KI, sinyal ESS tidak sama dengan nol, maka output menunjukkan kenaikan atau penurunan dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. KI sangat besar, maka semakin cepat error hilang tetapi osilasinya meningkat. Yang ketiga, pengendali derivatif yaitu digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan differential input tetapi tidak mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk blok diagramnya sendiri seperti pada gambar berikut dan diperoleh fungsi alihnya US per ES-nya sama dengan KDS, KD dikali S. Di mana pengaruh pengendali derivatif sendiri ketika dia sistem diberi KD tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Ketika sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu, maka output tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Kemudian yang terakhir, ke KD-nya ditingkatkan, maka stabilitas meningkat dan overshoot berkurang. Yang keempat, pengendali proporsional integral, yaitu digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional sendiri. Untuk diagram bloknya seperti pada gambar berikut dan fungsi alihnya US per ES-nya akan sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Pengaruh pengendali proporsional integral sendiri yaitu sistem diberi pengendali PI maka respon sistem menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai 0, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T dan overshootnya tinggi. Yang kelima, pengendali proporsional derivatif atau PPD. Untuk diagram bloknya sendiri seperti pada gambar, di mana US fungsi alihnya US per ES-nya sama dengan KD dikali 1 ditambah TDS, di mana pengendali proporsional derivatif ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Pengaruh pengendali PD, ketika sistem diberi pengendali PD, maka respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah dan overshoot-nya rendah. Keenam, pengendali proporsional integral derivatif atau PID untuk diagram bloknya seperti gambar dan fungsi alihnya US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TI dikali TD dikali S kuadrat per TIS. Pengaruh pengendali PID sendiri yaitu ketika sistem diberi pengendali PID maka respon transien menjadi lebih baik, ESS hilang dan overshoot-nya rendah. Berikut kita rangkum pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap respon sistem. Untuk pengendali proporsional, menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, memberi perubahan kecil pada settling time, serta menurunkan atau mengurangi steady state error. Ketika pengendali integral menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, dan meningkatkan settling time, serta mengeliminasi steady state error. Yang terakhir, pengendali derivatif memberi perubahan kecil pada rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan memberi perubahan kecil pada steady state error. Untuk kita juga merangkum rumus pengenali PID sendiri seperti pada penjelasan tadi, maka ini merupakan tabel rangkumannya. Berikutnya, parameter yang ada pada tanggapan peralihan yang pertama, time constant atau TC. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian rise time atau TR, waktu sistem naik secara drastis diukur dari rentang 0 sampai 100%, 10 sampai 90% atau 5 sampai 95% dari nilai akhir. Pada praktikum kita menggunakan 10 sampai 90% karena tidak ada sistem yang sempurna dan pada industri juga biasanya digunakan. Berikutnya TS atau settling time, waktu hingga respon menetap dan berosilasi hanya di batas toleransi 2%, 5%, atau 0,5% dari nilai akhir. Kemudian delay time atau TD,
waktu mencapai 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Kemudian ada peak time to TP, waktu untuk mencapai puncak overshoot tertinggi yang pertama, dan ada maksimal overshoot, persentase puncak maksimum melebihi kondisi steady state, di mana MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga dibagi C tak hingga dikali 100%. Untuk parameter grafiknya, seperti pada gambar, terlihat bahwa untuk TD sendiri yaitu ketika mencapai 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya, itu di TD, di sini titik ini. Kemudian ada MP, ada maksimal overshoot, yaitu persentase puncak maksimum melebihi kondisi steady state. Ini disinilah letak posisinya. Kemudian untuk TR yaitu ketika waktu sistem naik secara drastis dari 10 sampai 90%. Ketika dia dari 10% hingga 90%, sekitar di sini 90%, karena nilai akhir kita kan tidak satu, maka sekitar 0,9 dan 0,1. Kemudian ada TP, ada peak time, waktu untuk mencapai overshoot tertinggi untuk pertama kalinya. Seperti pada grafik terletak di titik ini. Kemudian ada TS. TS yaitu eh, waktu hingga respon menetap dan berosilasi hanya di batas toleransi, yaitu 0,02% atau 2% atau 5%, 0,05%, 0,05 dari nilai akhir. Kemudian untuk yang terakhir G, metode penalaan atau tunning PID. Sebenarnya untuk metode ini lebih dari tiga, tetapi untuk penjelasannya hanya dijelaskan tiga. Yang pertama ada trial dan error, yaitu metode pendekatan manual yang paling umum digunakan dengan cara menguji berulang kali secara empiris dengan menambah atau mengurangi parameter nilai awal hingga ditemukan respon yang optimal. Kemudian yang kedua, Ziegler-Nichols digunakan untuk model saat model atau plan matematika tidak diketahui. Sangat fleksibel dan cocok untuk kendali lingkar terbuka maupun tertutup, fokus utama pada pengujian praktikum. Dan yang terakhir, Cohen-Kuhn serupa dengan Ziegler-Nichols atau model plan tidak diketahui menghasilkan rise time atau TR yang jauh lebih cepat. Terbatasnya itu hanya digunakan pada kendali lingkar terbuka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.